Hai, assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel YouTube Alfir Murni. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan bikin ikan nila crispy di saus, dikasih saus kayak saus padang gitu. Ini enak banget. Nah, mau tahu cara bikinnya tonton terus videonya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Sini sudah saya tulis ya. Nah, ini dia ada ikan nila. Ini tadi ikan nila ini sudah saya bersihkan ya, dan sudah saya kasih jeruk nipis. Kemudian ini ada saus sambal, ada garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Ini saus tomat. Kemudian ini ada tepung sajiku untuk baluran ikannya nanti. Ini kemudian ini ada bawang bombay, cabai merah keriting iris, cabai rawit, dan daun jeruk dan bawang putih cincang nantinya ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan untuk membalurkan ikan dengan tepung bumbu sajiku ini. Tepung bumbunya ini secukupnya saja ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Ini kita aduk-aduk seperti ini agar tepungnya ini menempel ke ikannya. Kalau dirasa tepungnya masih kurang, bisa ditambahkan lagi. Dan kita aduk kembali hingga semuanya ini tercampur rata. Kemudian nanti setelah ini semuanya tercampur rata, akan kita goreng ya. Kita siapkan minyak panas. Jika minyaknya sudah panas, langsung saja ikannya ini kita masukkan ke dalam penggorengan. Nanti ketika menggoreng ikan ini tidak usah terlalu besar apinya ya teman-teman, sedang saja. Nanti kalau apinya terlalu besar akan cepat gosong. Nah, jika bagian bawahnya ini sudah matang, kita balik ya, agar nanti matangnya ini merata dan warnanya juga merata. Setelah dibalik, kita goreng sebentar lagi. Nah, ini kelihatan ikannya ini sudah garing seperti ini, sudah matang. Ini akan kita angkat lagi ya, dan nanti ini akan kita tiriskan dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya dengan sedikit minyak saja kita tumis ya. Ini bawang putihnya tadi yang telah saya cincang, dan kita tumis sampai harum. Kemudian kita masukkan bawang bombay dan cabai merah keriting yang telah kita iris-iris ini. Ini kita tumis sampai bawang bombaynya ini benar-benar layu ya, agar wanginya ini tercium. Nah, ini sudah layu, kita tambahkan air putihnya. Tidak lupa langsung kita masukkan garam, penyedap rasa, dan gula pasirnya ya. Setelah itu ditambahkan lagi saus sambal yang telah kita siapkan tadi, masukkan langsung. Kemudian masukkan juga saus tomat yang telah kita siapkan tadi. Ini akan kita aduk-aduk, kita masak sebentar sampai kuahnya ini mendidih. Nanti setelah kuahnya ini mendidih, kita tambahkan lagi daun jeruknya dan cabai rawitnya teman-teman. Setelah itu kemudian kita masukkan larutan dari tepung maizena. Larutan tepung maizena cukup 1 sendok teh saja ya tepungnya. Kemudian kita masak sampai ini cukup mendidih. Setelah ini mendidih, kita rasa ini cukup matang ya. Kemudian ikan yang kita goreng tadi kita campur ke dalam kuahnya ini. Kita campur, kita masukkan ikannya. Lalu ini akan kita aduk-aduk hingga sausnya ini tercampur merata ke ikannya. Ini kita aduk-aduk hingga semuanya ini tercampur rata ke ikannya ini. Kemudian ini akan kita angkat dan bisa kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman menu kita hari ini. Sangat mudah sekali kan cara bikinnya. Selanjutnya untuk menu kedua ya. Nah, sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini bahan-bahannya telah saya siapkan ya teman-teman. Ini ada tahu, telah saya potong-potong dadu. Ada juga kentang, telah saya bersihkan dan saya potong-potong juga. Ada ikan asin, telah saya bersihkan atau ikan kering ya. Di sini ada juga garam,
penyedap rasa dan gula pasir, dan ini bumbu halusnya, cabai merah, cabai rawit, ada tomat dan bawang merah. Rawitnya bisa di skip ya, seandainya teman-teman maunya tidak kurang pedas. Kemudian kita siapkan wajan, lalu kita panaskan minyaknya terlebih dahulu. Kemudian akan kita goreng dulu kentang yang telah kita siapkan tadi teman-teman. Menggoreng kentangnya pakai api sedang saja ya, agar nanti kentangnya mudah empuk dan tidak cepat gosong. Nah, ini sudah empuk seperti ini, akan kita salin dulu dan akan kita tiriskan. Nah, kemudian masih dengan minyak sisa penggorengan tadi, lalu akan kita goreng juga tahu yang telah kita siapkan tadi. Tahu tadi cuma 6 potong ya teman-teman, lalu saya potong dadu seperti ini. Nah, ini tahunya sudah matang juga. Kemudian ini akan kita angkat juga dan kita sisihkan terlebih dahulu. Masih dengan minyak tadi ya teman-teman, kita goreng lagi ikan keringnya. Ini bisa nanti pakai ikan teri atau ikan seperti ini, ikan asin juga enak. Terserah teman-teman semua ya, tergantung selera teman-teman masing-masing. Nah, ini menggorengnya sesekali kita aduk seperti ini ya, jangan dibiarkan saja, nanti dia cepat gosong. Nah, ini kelihatan ini sudah hampir matang ya teman-teman. Nah, setelah ini semua nanti kita akan masak lagi bumbu halusnya. Nah, ini sudah matang seperti ini. Kemudian ini akan kita angkat dulu dan akan kita tiriskan dan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, masih dengan minyak sisa penggoreng tadi ya teman-teman, nggak apa-apa. Minyaknya itu enak kok, karena siap menggoreng ikan tadi. Kita goreng lagi atau kita masak lagi bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kita masak bumbunya ini sampai benar-benar matang ya teman-teman. Dan jangan lupa kita tambahkan garam halusnya, penyedap rasanya, dan gula pasirnya. Ini kita masak sambil kita aduk sesekali ya. Nah, ini kelihatan bumbunya ini sudah matang ya, dan wanginya ini sudah tercium, dan ini sudah kelihatan ini sudah enak sekali ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita koreksi rasa ya. Jika rasa sudah pas, kemudian kita masukkan yang tadi kita goreng semuanya, seperti tahu, kentang, dan ikan terinya. Kita aduk-aduk hingga semuanya ini tercampur rata, kelihatan ya. Nah, kita matikan kompornya, lalu akan kita salin. Nah, ini dia menu kita hari ini. Menu yang sangat boros nasi. Ada kentang, tahu, dan ikan asin atau ikan teri, terserah teman-teman maunya ikan apa. Ini sangat enak sekali dan sangat menggugah selera. Kemudian untuk menu ketiga kita hari ini, mari kita lanjutkan untuk menyiapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Nah, di sini bahan-bahannya telah saya siapkan. Ini ada mie kuning telah saya rendam tadi. Ini ada sayur sawi, ada bayam pangsit, ini daun bawang, seledri, bawang merah, dan bawang putih. Ini ada kecap manis, ada saus sambal, ada cabai giling, ada garam, penyedap rasa. Nah, kita lanjutkan cara bikinnya ya. Pertama, kita panaskan minyak, kita tumis bawang putih dan bawang merah yang tadi kita iris terlebih dahulu. Kita tumisnya hingga wangi ya, dan layu. Nah, ini kelihatan ini sudah layu bawangnya, dan kemudian setelah ini akan kita tambahkan cabai merah yang telah kita haluskan tadi. Nah, ini kita masukkan, ini cabai merah keriting ya teman-teman. Kita masukkan cabenya, kita masak hingga cabenya ini matang, sambil terus kita aduk ya agar tidak gosong nantinya. Lalu setelah itu akan kita tambahkan sayur bayam pangsit atau sawi yang telah kita siapkan tadi teman-teman. Ini sudah saya bersihkan dan sudah saya cuci ya. Lalu kita tambahkan penyedap rasanya langsung dan garam halusnya langsung. Nah, ini akan kita tumis sayurnya ini sampai sedikit layu nantinya ya, sambil sesekali kita aduk agar matanya merata. Kemudian kita tambahkan dulu kecap manisnya. Setelah itu saus sambalnya juga kita masukkan. Kemudian ini akan kita aduk-aduk hingga semuanya ini tercampur rata. Kemudian kita biarkan dulu sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Kemudian kita masukkan mie kuning yang telah kita siapkan tadi. Kita masukkan semuanya. Setelah ini minyak ini akan kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Kita aduk-aduk hingga semuanya ini tercampur rata.
Nah, ini sudah merata seperti ini. Lalu kita tambahkan daun bawang dan daun seledri yang kita siapkan tadi. Kemudian ini akan kita aduk-aduk kembali ya. Kita aduk-aduk kembali hingga semuanya ini tercampur rata sambil kita masak ya teman-teman. Nah, ini kuahnya tadi sudah kering. Di sini ini sudah bisa ya kita koreksi rasa. Jika ada rasanya masih kurang, kita tambahkan misalnya garam atau penyedap rasanya. Nah, ini kelihatan ini sudah matang teman-teman, ini sudah enak sekali. Kalau sudah seperti ini sudah bisa kita angkat dan kita salin teman-teman, dan kita sajikan langsung. Nah, ini dia menu kita hari ini, mie goreng dari mie kuning dan sayuran pangsit. Ini sudah sangat enak sekali, sangat gampang sekali kan cara bikinnya. Dan ini untuk menu kita terakhir, yaitu bubur candil, biji salak, ubi ungu. Mari kita lanjutkan untuk menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Bahan-bahannya sudah saya tuliskan di sini. Ini ada ubi ungu. Ini sudah saya bersihkan ya. Nanti ubi ungu ini akan kita kukus terlebih dahulu. Nah, ini ada tepung tapioka 100 gram dan juga ini ada gula pasirnya. Kemudian ini saya siapkan juga air secukupnya. Nah, ini untuk kuahnya atau untuk air rebusannya. Ada air putih, ada gula pasir, tepung tapioka, garam dan daun pandan. Kemudian untuk kuah santannya ada santan, ada tepung beras atau juga bisa tepung maizena ya, ada garam juga dan juga daun pandan. Nah, ini dia ubi yang telah kita kukus tadi. Ini sudah matang dan sudah empuk. Kemudian ini ubi ini akan kita haluskan terlebih dahulu ya. Kita ganti tempatnya yang lebih besar. Kemudian ini ubi ini ketika kita mau menghaluskannya, lebih baik ketika ubi ini masih panas ya teman-teman, agar mudah untuk menghaluskannya. Nah, ini sudah halus seperti ini. Ini kemudian akan kita tambahkan gula pasir yang telah kita siapkan tadi. Kemudian 100 gram tepung tapioka tadi kita tambahkan langsung. Ini akan kita aduk-aduk hingga semuanya ini tercampur rata. Kelihatan ini agak kering ya, makanya kita tambah dengan air putih. Menambahkan air putihnya sedikit demi sedikit saja ya, jangan terlalu banyak, nanti dia tidak susah dibentuknya. Nah, ini semuanya sudah tercampur rata. Kemudian ini akan kita bentuk ya, bentuknya bulat-bulat saja. Ukurannya sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing ya teman-teman. Membulatkan ini mudah. Nah, ini kita salin dulu. Kita bulatkan bahannya ubi ini semuanya terlebih dahulu ya. Nah, ini dia sudah selesai semuanya kita bulatkan. Kemudian kita siapkan wajan, kita bikin air rebusannya tadi ya. Ini kita tambahkan gula pasirnya, kemudian tambahkan daun salam, tambahkan garam, lalu masukkan air putih yang sebanyak 500 ml tadi. Ini kita aduk-aduk sebentar, kemudian ini akan kita rebus dulu airnya ini sampai mendidih. Nanti kalau airnya ini sudah mendidih seperti ini, baru kita masak candilnya. Kita masukkan semua candilnya ke dalam air rebusannya. Kemudian ini akan kita masak nantinya ya, sampai candilnya ini mengapung. Nah, ini kita tutup dulu sebentar ya, sampai dia mendidih seperti ini. Nah, ini kelihatan candilnya ini sudah mengapung seperti ini. Ini tandanya candilnya ini sudah matang ya teman-teman. Jika sudah mengapung seperti ini, kita biarkan dulu sebentar sampai sekitar 5 menit terlebih dahulu, agar candilnya ini benar-benar matang nantinya di bagian dalamnya. Nah, ini setelah 5 menit, kemudian kita aduk dulu sebentar. Lalu ada tadi tepung tapioka yang kita siapkan 1 sendok makan tadi, kita larutkan dengan air, kemudian kita masukkan langsung ke dalam bubur candilnya. Kita aduk-aduk lagi. Ini kan kita masak sampai kuahnya ini kembali mendidih teman-teman, dan kuahnya ini mengental.
Nah, ini dia bubur candilnya telah matang dan kuahnya ini sudah meletup-letup. Ini akan kita angkat terlebih dahulu dan akan kita sisihkan. Lanjut kita bikin kuah santannya. Siapkan wajan, masukkan santan, kemudian tambahkan juga garam yang telah kita siapkan tadi. Kemudian ini akan kita masak sampai santannya ini mendidih ya. Sambil terus kita aduk agar tidak pecah santan. Api yang kita gunakan api sedang ya, cenderung kecil. Nah, tadi saya lupa masukkan daun pandannya. Kemudian ini saya masak dan saya aduk-aduk. Nah, ini sudah mendidih seperti ini. Kemudian kita matikan dulu apinya sebentar. Kemudian ini ada larutan dari tepung berasnya tadi atau tepung maizena juga bisa ya. Masukkan ke dalam kuah santannya ini agar santannya ini sedikit lebih mengental ya teman-teman. Nah, ini akan kita aduk-aduk dan kita masak kembali sampai kuahnya ini nanti matang dan meletup-letup. Nah, ini sudah mendidih, sudah meletup-letup seperti ini. Ini sudah bisa kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Nah, kuah santannya ini sudah bisa kita sajikan dengan bubur candilnya tadi ini teman-teman. Ini dia bubur candilnya, kita tuangkan kuah santannya ini sedikit ke dalam buburnya ini. Nanti makannya ini bisa juga kita aduk-aduk ya, atau sesuaikan saja dengan keinginan kita. Bubur candil seperti ini rasanya ini sangat nikmat sekali, sangat enak sekali. Gurih dari santannya ini sangat kerasa dan juga bubur candilnya ini kenyal dan lezat sekali. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Dan jangan lupa ya dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.